Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Yulianti dari kelas 6 FPG SD. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi kelas 2 tema 4 subtema 4. Nah, di sini ada 3 materi. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua SBMPTN, yang ketiga ada matematika. Yang pertama akan Ibu bahas adalah soal dari bahasa Indonesia tentang lingkungan tidak sehat dan lingkungan sehat. Apa sih Bu lingkungan sehat itu? Apa sih Bu lingkungan tidak sehat itu? Oke, di sini akan kita bahas. Lingkungan sehat adalah lingkungan di mana sekitar tempat tinggal kita, lingkungan yang bersih, lingkungan yang terawat, lingkungan yang tidak ada kotoran sama sekali. Bukannya tidak ada kotoran sama sekali, tetapi lingkungan yang cukup, bisa dibilang memang cukup bersih. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Yang pertama itu dengan bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar kita. Gimana Bu caranya kita bergotong royong? Nah, kita ajak teman-teman kita atau kita ajak orang tua kita agar orang tua kita bisa mengajak tetangga lain untuk membersihkan selokan, menyapu jalanan, membersihkan sekitar lingkungan kita yang memang dianggap tidak bersih. Nah, lingkungan bersih itu dapat mencerminkan kesehatan kita supaya tidak terganggu pernafasannya. Lingkungan sehat itu dapat membuat tubuh kita juga lebih sehat, lebih segar dan lebih semangat. Nah, apa sih Bu lingkungan tidak sehat itu? Lingkungan tidak sehat itu lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah pabrik, bahan kimia, kotoran dari manapun, itu dapat menimbulkan lingkungan tidak sehat. Nah, di sini contohnya seperti lingkungan di pinggir jalan atau di pinggir-pinggir kali yang rumahnya itu dekat dengan pabrik. Itu contoh lingkungan tidak sehat. Gimana Bu cara memperbaiki lingkungan tidak sehat? Yaitu caranya hanya mengajak orang-orang sekitar untuk bergotong royong membersihkan lingkungan yang tidak sehat menjadi lingkungan sehat, agar kita juga bisa hidup bersih, hidup nyaman, dan jauh dari penyakit. Bu, lingkungan tidak sehat dapat menimbulkan penyakit apa? Banyak sekali penyakit yang dapat ditimbulkan dari lingkungan tidak sehat. Yang pertama, DBD. Karena lingkungan tidak sehat menciptakan nyamuk-nyamuk demam berdarah yang dapat menggigit kita. Lalu sistem pernafasan kita dapat terganggu karena polusi di sekitar kita. Nah, selain sistem pernafasan dan dapat kena penyakit DBD, kita juga dapat bisa menimbulkan penyakit asma. Kok bisa sih Bu penyakit asma dari lingkungan tidak bersih? Nah, lingkungan tidak bersih ini kan banyak debu yang akan menyebabkan paru-paru kita sesak nafas. Lama-lama akan menjadi penyakit. Maka dari itu sebelum terlambat, kita usahakan lingkungan kita bersih sejak dini. Atau sejak sekarang, sejak hari ini, kalian harus menciptakan lingkungan bersih di sekitar lingkungan kalian. Oke? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh tentang gambar lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih. Ini adalah lingkungan bersih dan ini adalah lingkungan tidak bersih. Kalian bisa lihat sendiri perbedaan lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih itu seperti apa. Oke, sekian penjelasan lisan dari Ibu. Kalian bisa telaah, kalian bisa menyimpulkan sendiri, dan di sini Ibu akan memberikan soal untuk kalian. Silahkan dikerjakan soal ini dengan baik. Oke. Nah,
Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang SBDP. SBDP itu apa sih, Bu? Seni budaya dan keterampilan. Nah, ada beberapa materi yang akan Ibu bahas di sini. Mari kita simak secara baik. Mari kita simak sama-sama. Untuk hasil akhirnya kalian simpulkan sendiri. SBDP di sekolah dasar itu meliputi seni tari, seni musik, dan seni rupa. Berikut penjelasannya. Pendidikan seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang diajarkan di sekolah dasar. Materi yang akan kita bahas saat ini adalah karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan secara lisan apa itu karya seni rupa 2 dimensi. Baik, sebelumnya Ibu akan bahas tentang karya seni adalah ciptaan artistik atau benda estetik. Meskipun demikian, karya seni mungkin juga digunakan untuk menyebutkan karya apapun yang dianggap berseni dalam artian paling luasnya. Sehingga karya seni juga dapat melingkup karya-karya sastra dan musik. Apa itu karya seni rupa 2 dimensi? Pengertian ini, seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 ukuran atau sisi. Karya seni ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Sedangkan apa itu seni rupa 3 dimensi? Seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman dan tinggi. Dengan kata lain, seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki ruang. Berikut contoh gambar seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Gambar karya seni rupa 3 dimensi dan karya seni rupa 2 dimensi, Ibu akan memberikan materi atau soal yang harus kalian kerjakan dengan baik dan benar, sesuai dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Ini soalnya bisa kita lihat. Mari dikerjakan. Nah, lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan soal matematika. Materi yang akan Ibu jelaskan adalah bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangunan 2 dimensi. Datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Jika bangun datar adalah suatu kertas yang berbentuk bulat, maka bangun ruang adalah bola. Betul, bola yang kita pakai untuk bermain bola adalah bangun ruang. Dilansir dari BPC, bangun ruang atau bangun 3 dimensi adalah bentuk yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Nah, yang akan Ibu bahas di sini adalah bangun datar segi 4. Ada beberapa jenis bangun yang masuk ke dalam bangun datar segi 4, yaitu ada persegi, belah ketupat, dan juga layang-layang, persegi panjang, jajar genjang, dan trapesium. Nah, adapun beberapa sifat dari segi 4, yaitu yang pertama memiliki 4 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 4. Dapat menempati bingkainya dengan 8 cara, dan keempat sisinya sama panjang seperti kanan kiri dan atas bawah atau atas bawah dan kanan kiri. Diagonalnya sama panjang seperti kanan dan kiri, atas dan bawah itu sama-sama panjang. Sama panjangnya maksudnya. Nah, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Nah, itu seperti tadi. Sisi kanan dan sisi kiri, sisi atas dan sisi bawah, serta sisi kiri dan sisi kanan, atau sisi bawah serta sisi atas. Jadi sama membagi 2 panjangnya. Oke. Nah, berikut contoh gambar dari segi 4. Ibu akan memberikan contoh gambar dari segi 4. Kalian bisa lihat sendiri. Oke.
Ibu akan memberikan materi yang akan kalian kerjakan sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kerjakan materi ini dengan baik, kerjakan materi ini dengan berhati-hati, dengan menyimak apa yang telah Ibu bahas tadi. Kerjakan dengan baik. Oke, baik. Mungkin segitu saja materi yang mungkin dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Tolong tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.